Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan para penggemar setia, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di lingkup adanya di studio alam. Kebetulan memang kondisi cerah. Saya melanjutkan sore hari seperti yang pernah saya katakan, saya akan menghemat waktu demi untuk kepuasan para penggemar, para pendengar setia yang terkait adanya atensi yang belum saya bacakan. Di sini kembali saya akan melanjutkan ya supaya lebih simpel dan cepat. Saya akan mengirimkan salam-salam untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia, termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, dan termasuk untuk sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi akan melanjutkan membacakan acara tanya jawab seputar dunia lain, yaitu salah satu atensi yang akan saya bacakan dari saudara David yang ada di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bung Jepri walaupun hanya melalui atensi. Mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu Bung Jepri ya. Saya salut sekali dengan acara Anda. Baru kali ini di YouTube ada acara tanya jawab seputar dunia lain, Radio RS yang ada di channel Sada, Bung Jepri. Mantap sekali. Inilah salah satu motivasi buat contoh untuk YouTuber-YouTuber yang lain gitu Bung Jepri ya. Jadi begini Bung Jepri. Saya itu sudah 3 bulan Bung Jepri. Bahwasanya saya waktu itu datang ke daerah Gunung Salak Bung Jepri, tapi belum nyampe ke Gunung Salaknya, masih di bukit-bukit. Kebetulan kan saya ada teman sana, saya bermain. Pas kebetulan liburan saya manfaatin waktu Bung Jepri. Setelah saya sampai di sana, saya kan memang sengaja jalan-jalan sendirian Bung Jepri. Saya nggak mau ngerepotin teman. Memang hari pertama saya jalan-jalan sama dia, karena saya sudah hafal. Akhirnya saya keluar sendiri pagi-pagi itu Bung Jepri. Barangkali habis subuh, masih kabut masih banyak itu Bung Jepri. Tiba-tiba Bung Jepri, pada saat jalan-jalan di rumput-rumput, saya nginjak sesuatu Bung Jepri. Nggak tahu apa, batu atau apa. Ternyata begitu saya ambil Bung Jepri, dia menyala Bung Jepri. Kalau sepengetahuan saya sih, saya ngelihat di internet ya, itu namanya batu merah maros, merah maron gitu ya Bung Jepri. Beda dengan merah delima. Cuma ini beda Bung Jepri. Ini kayaknya bertuah Bung Jepri. Karena apa? Dia menyala dan dia menyapa Bung Jepri. Itu yang membuat saya kaget. Kan waktu saya keinjak telapak kaki, saya ambil, terus saya pegang di telapak tangan saya. Dia langsung bicara. Hai hamba Allah, saya suka dengan adanya Anda bisa menyentuh saya. Rawatlah diri saya. Sayalah adalah si merah maron bertuah untuk Anda. Dia katakan demikian Bung Jepri. Di situ saya sontak kaget juga. Lantas saya bertanya pada dia, siapa Anda sebenarnya? Apa yang dimaksud merah maron bertuah? Sayalah si penunggu jin muslim. Aslinya saya hengkang dari Kalimantan. Saya kabur dengan majikan karena majikannya jahat. Saya kabur sejadi-jadinya. Saya ingin punya majikan yang baik. Anda lah yang tepat, orang yang ahli agama. Saya disuruh apa saja mau. Yang penting saya jadi anak buah. Tapi tentu saja saya harus punya majikan yang baik, yang alim, yang ahli agama seperti Anda. Kalau saja orang pertama orang yang alim, saya tidak akan kabur seperti ini. Lantas saya bingung Bung Jepri. Waduh, jadi kamu bisa bicara? Inilah saya, si jin muslim, katanya gitu Bung Jepri. Si penunggu batu merah maron. Simpanlah dengan baik. Apabila Anda putus saya, Anda cukup membatin. Saya akan kontak di mana adanya saya, di mana Anda letakkan, mau di lemah di mana saya terserah, nggak usah dibawa pun tidak apa-apa, karena kami sudah menyatu. Anda sudah menyentuh saya di telapak tangan saja, itu sudah membatin, itu sudah kontak seluruh tubuh Anda. Kami sudah menyatu adanya, bilang gitu Bung Jepri.
Lantas pada hari berikutnya Bung Jepri, karena waktu itu kan saya lagi main ke teman ya, ternyata pas hari kedua di tempat teman saya kan ada rame-rame Bung Jepri. Ternyata ada pendatang lagi pada datang ke situ, ke daerah Bukit yang namanya Bukit Gunung Salak Bung Jepri ya. Ada yang berantem Bung Jepri, nggak tahu alasannya apa dan bagaimana penyebabnya, saya juga nggak tahu. Nah saya menghampiri Bung Jepri. Nah saya ceritanya jadi sasaran Bung Jepri, tapi orang situ kenal saya karena saya lagi main ke tempat teman, dia udah ngerti tentang saya. Tiba-tiba saya dapat sasaran dari kelompok orang luar menghajar saya Bung Jepri, tapi mereka terpental Bung Jepri. Teman satunya lagi membela, weh teman saya diapain bisa terpelanting. Dia ceritanya mau nendang saya Bung Jepri sambil mau mukul dengan balok Bung Jepri. Dia terpental juga Bung Jepri. Semuanya 10 orang itu terpental Bung Jepri yang menghajar saya. Nah disitulah semua penduduk dan orang-orang muda yang ada di situ kagum sampai-sampai memanggil teman saya. Yang saya maksud adalah saya main ke rumah teman. Dia mengatakan, teman kamu hebat, jagoan loh. Nggak nyangka teman kamu orang punya lebih. Itu loh, ada orang iseng 10 orang jahat di sini tuh ngajak berantem. Untungnya ada teman kamu, kata teman saya kata tetangga saya mengatakan demikian sama teman saya. Ngadu-ngadu terus dia bilang, itu loh, akhirnya dia tuh langgang lari ketakutan, 10 orang bisa terpelanting padahal teman kamu ngapa-ngapain, kata orang itu mengatakan demikian Bung Jepri ngadu ke teman saya. Lantas teman saya datang cuman senyum-senyum, hebat loh, cuman begitu aja Bung Jepri. Padahal saya tuh baru kali itu merasakan kedapatan batu merah maron bertuah Bung Jepri. Lantas singkat kata Bung Jepri, karena saya udah dikenal di situ, ceritanya hari kedua saya pulang Bung Jepri. Di rumah itu kan saya terus terang membujang ya Bung Jepri ya. Keluarga kan bukan ada di Jakarta, adanya di Medan lah. Memang bapak saya orang Medan, ibu saya orang Jakarta, tapi orang tua sebetulnya udah nggak ada Bung Jepri. Saya sama saudara-saudara sih ada, tapi kan masing-masing rumah. Nah saya rumah sendirian. Kebetulan karena saya terus terang kena perampingan kerja Bung Jepri, jadi kan saya banyak waktu. Saya cuman batin, ya Allah berikanlah saya kemudahan, rezeki yang banyak, hal barokah dan mendapat pekerjaan, begitu Bung Jepri. Tiba-tiba Bung Jepri, begitu saya buka lemari, itu uang banyak banget Bung Jepri, entah dari mana. Saya bertanya, saya curiga sama si batu itu. Batu, tolong kamu ceritakan, siapa yang memberikan uang yang ada di lemari? Saya katakan demikian. Saya nggak mau kalau uang itu jadi kejahatan, saya katakan demikian. Lantas si batu itu menyapa, betul, itu memang pekerjaan saya. Karena kau orang baik, karena kau butuh sesuatu, saya mengerti adanya. Inilah wujud saya, pengabdian saya terhadap Anda. Yang penting tidak untuk kejahatan dan kita tidak pernah mengambil hak orang lain. Di situ saya bingung Bung Jepri. Lantas dari mana uang itu? Lantas dia malah menjawab, padahal saya belum nanya ke dia. Anak muda, tidak usah ragu, uang itu banyak. Bukan uang orang lain atau bukan uang haram. Itu hak halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, sampai begitu Bung Jepri. Kalau memang ini uang halal, akan saya gunakan dengan baik. Saya punya usaha sendiri nanti, dan saya akan bagian-sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan. Lantas si kodam itu mengatakan, wah bagus itu, kalau peduli terhadap sesama itu bagus, bagikan, sisihkan sebagian untuk orang lain. Pada saat saya membagikan kepada orang-orang Bung Jepri, uang itu bertambah lagi Bung Jepri, nggak ada habis-habisnya. Ternyata si kodam yang ada di Merah Maron, dialah yang melakukan. Padahal saya cuma batin, saya tidak pernah meminta kepada dia itu Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri ya. Yang saya tanyakan gini Bung Jepri, apakah uang itu halal atau haram? Dan apakah saya melanjutkan memiliki batu merah maron tersebut yang bertuah? Kalau memang hubungannya ini dengan masalah hukum Islam dilarangnya,
seakan menyudahi. Dan bagaimana caranya memisahkan saya dengan batu tersebut, Bung Jepri, yang saya temukan. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri, saya tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara David yang ada di Jakarta Pusat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Bahwasanya atensi yang baru saja saya bacakan kronolog Anda adalah kita kembalikan kepada diri kita ya, di hadapan Allah, bahwa Allah memberikan rezeki bermacam cara. Yang pertama, Anda di luar nalar, tiba-tiba pada saat berjalan menginjak sesuatu. Nah, disitulah satu tanda Anda dikasih petunjuk untuk mengambil suatu benda, yaitu batu merah maron, seperti itu ya, yang bertuah. Nah, Allah melalui benda tersebutlah Allah memberikan rezeki. Kebetulan disitulah sepenuhnya adalah jin muslim ya. Kalau Anda mengatakan halal atau haram dan bisakah, apakah saya kedapatan ini haram atau tidak, dan bagaimana kalau memang haram, bisakah, bagaimana caranya saya memisahkan dengan benda tersebut. Saya nyatakan uang yang Anda miliki yang pasti bukan uang curian, hak halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suatu benda ya. Jadi semuanya bukan karena rekayasa dari suatu seperti tuyul, jin dan sebagainya, mencari suatu harta dari seseorang diambil untuk Anda miliki, bukan. Allah memberikan rezeki bermacam cara ya, melalui perantara benda tadi ya. Jadi halal, Anda tetap bertahan, dan jangan lupa tetap Anda istiqomah dan istiqosah, dan 3/4 malam dijaga selain sholat 5 waktu ya. Dan Anda amalkan baca surat Yasin 3 ambal, surat Al-Fatihah 10.113, sama surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai ayat 110 sebanyak 113. Gunanya buat menyetir kodam yang ada di batu merah maron. Kenapa? Suatu saat Anda diuji untuk kejahatan, bisa saja. Jadi ini sebagai kuncian Anda, kekuatan Anda. Nanti setelah Anda sudah mengamalkan itu, Anda tipkan ke telapak tangan Anda ya. Pokoknya setiap habis Anda berdoa, Anda tipkan telapak Anda, lantas Anda harapkan ke wajah, ya Allah, sanatnya Engkau, jagalah diri hamba ya Allah. Apapun jenisnya, saya memiliki satu benda bertuah maupun hal-hal gaib di luar sana akan selalu tunduk kepadaku, seperti itu ya. Dan Anda bacakan cukup sekali surat Al-Fatihah, ayat kursi, sama surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai ayat 110, seperti itu. Itu prakteknya kayak gitu ya. Jadi tergantung Anda niatnya. Seperti yang Anda pernah alami waktu di tempat temannya, hanya cuma membatin aja teman Anda, nggak diapa-apain, lawan Anda langsung jerengkang ya, apalagi Anda udah diniatkan ya. Nah, disitulah kelebihan-kelebihan Anda memiliki sesuatu barang bertuah. Hanya saja sebaik-baiknya barang bertuah, kalau sepemiliknya tidak kuat, akan terjadi perang batin. Anda akan dikendalikan seperti itu. Jadi kenapa saya mengharapkan Anda mengamalkan tadi, supaya Anda tetap mengendalikan dan bisa terkendali, seperti itu ya. Demikianlah saudaraku David yang ada di Jakarta Pusat. Mudah-mudahan Anda puas, dan semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia, di luar negeri sana. Karena waktu jala kami harus turun dari udara, barangkali ada salah-salah kata dalam membawakan acara ini, baik sengaja dan sengaja, saya mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.